para supporter itu kan masukan. Kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami sebagai tentu yang diberikan amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Ya, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada. Memang sudah lama. Rekan-rekan media juga udah punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang kita ingat, kita apresiasi. Pak Erick Thohir, bukannya minta maaf ya kan, bukannya mundur, merasa bersalah dengan kegagalannya di timnas Indonesia karena keblunderannya kebijakan Pak Erick Thohir sudah mengganti STY. Kemudian karena ketidakjelasannya timnas Indonesia setelah tidak lolos Piala Dunia, seharusnya event besar ini FIFA Matchday diikuti. Tidak diikuti dan dengan santai menjawab, ya ini kan negara demokrasi, boleh-boleh saja demo kita didengar dan lain sebagainya. Cukup didengar saja Pak, tapi tidak ada evaluasi dari Bapak, tidak ada introspeksi diri dari Bapak gitu loh. Kalau dulu Bapak tidak diminta mundur, mau mundur. Gayanya ngancam-ngancam begitu Bapak. Itu kan hanya retorika Bapak saja. Nah, pada saat teman-teman supporter timnas Indonesia, khususnya Ultras Garuda, minta Bapak mundur hingga mendemo ke kantor PSSI, Bapak tidak muncul. Ya kan? Bahkan Bapak mengatakan dan jelas dan gamblang akan menyelesaikan tugasnya sampai 2027. Berarti kan sebetulnya Bapak ini menantang, wes tidak minta maaf, tidak merasa bersalah. Oke, ada kata maaf, tapi kan seakan-akan maafnya Bapak itu kan sesuatu hal yang sederhana saja menurut Bapak gitu loh. Kita ini sangat kecewa Pak selaku pecinta timnas Indonesia terhadap kebijakan Bapak. Karena sampai saat ini pelatih pengganti Kluivert itu tidak ada. Ya. Esko PSSI juga tidak jelas gitu. Yang namanya Sinulinga itu memberikan komentar, memberikan statement kepada rakyat, kepada pecinta timnas juga tidak jelas. Aduh, dulu dengan mudah Bapak mengganti pelatih, sekarang mengatakan harus hati-hati, harus selektif dan lain sebagainya. Parah Bapak, karena momen penting tidak terjadi, tidak dilakukan. Padahal kalau kita tahu ya, ranking FIFA timnas kita itu merosot Pak. Merosot, tapi FIFA Matchday Bapak abaikan. Parah ini Pak Erick Thohir, harus betul-betul revolusi ini tubuh PSSI. Terima kasih, salam sehat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ngancam mundur, disuruh mundur kagak mau sekarang. Maunya apa sih? Astaga, ya ampun Goma, ya Allah. Gua harus ngoceh kayak gimana lagi? Fans timnas harus ngomong kayak gimana lagi? Bingung gua. Nih lihat nih sekarang nih kita. Ranking turun, buset dah. Sintayong dari 170 sampai ke 125. Naiknya pesat. Ditinggal Sintayong, buset naik kagak, turun mulu nih. Bingung gua, gimana sih? Udah makalah mulu, timnas rankingnya turun mulu, ngomong mau 100 besar FIFA Matchday nggak ada. Disuruh mundur bilangnya amanah FIFA apaan ha? Gua kagak paham, gua mau gimana nih timnas kita, ya Allah. Tolong apa ya? Tolong ini mah yang buzzer-buzzernya yang belain gitu, yang masih support. Kalian sadar nggak sih nih, kita turun mulu sekarang, prestasinya nggak ada, makin lama makin minim prestasi kita. Mau sampai kapan kayak gini? Perubahan yang kagak ada. Tolonglah, gua tahu nih Pak Erick Thohir T-nya timnas. Tapi jangan ngambil timnas gua. Karena gue secinta itu sama timnas gua. Timnas gua rankingnya turun aja, kepikiran gua. Udah apa ya, berhenti ngacak-ngacak timnasnya. Tolong ini mah. Nggak usah lah ngelempar roadmap abis digeruduk, ngapain? Fan timnas cuma pengen minta Pak Erick mundur, udah nggak tahu lagi gua. Itu pendapat gua teman-teman. Gua setelah ngelihat ranking timnas semakin turun, prestasi nggak ada, ya kecewa, sedih, sebel ada di kepala gua. Entah dah menurut kalian yang bela Pak Erick, buzzernya PSSI, atau yang sepakat sama omongan gue, silahkan komen di bawah, kita diskusi lagi. Thank you. Orang gak waras pun juga tahu kalau kita nggak ikut FIFA Matchday, kemungkinan besar ranking kita bakalan turun. Tapi ada loh federasi di suatu negara yang dengan sadar tidak mengikuti FIFA Matchday dan berharap timnasnya bisa masuk 100 besar. Gila. Turun kan ke 123 rankingnya timnas Indonesia. Punya segudang pemain bagus di timnas. Tapi kenapa nggak ada FIFA Matchday? Kan orang-orang di PSSI kan orang-orang pinter semua. Kalau kita nggak ikut FIFA Matchday, kemungkinan besar ranking kita bakalan turun. Ya orang nggak pinter-pinter banget juga paham gitu kan. Kalau mau naikin ranking FIFA kita,
ya kita harus ikut FIFA Matchday. Targetnya 100 besar. Tapi FIFA Matchday nggak ada. Di saat negara-negara lain di ASEAN mengadakan FIFA Matchday, tapi kok Indonesia malah nggak ikutan? Dengan alasan, ya belum ada pelatih. Ya, absennya Indonesia ini membuat Garuda tercatat sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak berpartisipasi dalam FIFA Matchday kali ini. Nah, makanya pertanyaan gua, fakta ini sangat kontras dengan target PSSI yang sebelumnya berambisi membawa timnas Indonesia menembus peringkat ke-100. Ferdo nganggur, Kevin Dix nganggur, Emil Audero juga nganggur. Kan malu ditanyain sama rekan setimnya, "Bro, lu nggak ikut FIFA Matchday?" "Iya bro, karena negara gue belum punya pelatih." "Ya siapa suruh dipecat?" Kan gitu pertanyaannya. Jadi lucu gitu kalau lagi nongkrong, lagi ngopi gitu kan bareng rekan setim, dicengin lu. Masa iya sih dari 200 penduduk Indonesia nggak ada yang bisa jadi pelatih sementara? Aneh gua. Aku pagi ini aja ya, tadi aja ya, contohnya saya nggak jauh-jauh mencontohkan orang lain, saya aja bisa kena DM untuk tidak bicara terlalu kritis tentang federasi. Bahkan aku dibilang, kami sedang memantau Anda gitu loh, maksudnya grup kami sedang memantau Anda. Maksud aku ya lu pantau aja kan gitu kan, emangnya kenapa gitu. Terus apakah sekarang pembungkaman itu sudah sampai ke supporter sepak bola? Itu aneh menurut aku sih. Mungkin ini kayaknya baru terjadi juga sih ya, gitu loh di era ini gitu. Fans sepak bola tidak boleh mengkritisi, atau kalau ada yang mengkritisi federasi langsung sepertinya harus diintimidasi dan sebagainya gitu. Ini agak-agak menggelikan gitu loh menurut aku. Nah, tapi gimmick-gimmick ini sendiri sebenarnya tujuannya untuk apa sih Mas Oki gitu loh. Maksudnya kan gini ya, kalaupun gagal sebenarnya kan tidak ada masalah. Kita tuh fans sepak bola kan sudah terbiasa juga dengan itu dan menerima dan tetap mensupport gitu loh. Tinggal bicara apa adanya, minta maaf gitu kan. Sebenarnya kan simpel gitu loh. Ya aku berusaha untuk memperbaiki gitu kan. Tapi ini enggak gitu. Terlalu banyak drama-drama yang menurut kita melelahkan dan terlalu banyak alasan-alasan yang dikeluarin federasi ataupun pelatih sekarang ini lebih banyak daripada shot on target kita loh Mas belakangan ini. Gimana menurut Mas Oki? Iya, betul. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya ada di sebuah negara yang federasinya dibela, itu berarti udah pakai politik. Karena federasi itu nggak perlu dibela, nggak butuh dibela. Ya kenapa sekarang terjadi seperti itu? Karena federasi yang selalu turun ke lapangan. Makanya akhirnya orang, menyukai ini, menyukai itu. Contoh terkait dengan masalah, kalau naturalisasi saya setuju. Ya, naturalisasi itu adalah suatu hal yang sangat lumrah dalam dunia sepak bola. Ya, tapi kayak contoh lah, Patrick Kluivert jadi pelatih. Udah jelas-jelas track recordnya dalam dunia kepelatihan orang nggak pernah dengar. Ya, yang kedua, Vandenberg juga udah lama dia nggak megang tim kan. Terus dia dipilih jadi pelatih timnas U23. Ada deal apa sebenarnya dengan orang-orang ini dari agensinya? Yang kedua, coba ngeliat itu yang talent scout orang Indonesia keturunan Belanda siapa namanya? Yang botak itu. Simon. Itu dia Simon itu luar biasa. Simon itu kan sebenarnya pelatih akademi yang luar biasa bagus ya. Dia sebenarnya bisa membangun ekosistem SSB gitu. Ditaruhnya sebagai scouting. Jelas-jelas scouting sama pelatih dua sertifikasi berbeda. Nah ini kan jadi lucu gitu. Nah terus udah gitu katanya punya direktur teknik. Direktur tekniknya katanya Belanda biar semua memiliki pemahaman yang sama. Nggak jalan juga buktinya. U23 kita kenyok kan. Jadi menurut saya terlalu menjual Belandanya. Dan ini memang itu juga bisa dilihat dari beberapa kali data statistik ya. Penggemar perempuan meningkat. Jauh meningkat dibandingkan 5, 6, 7 tahun yang lalu. Nah, animo perempuan memang ingin diambil untuk dikomersialisasi gitu, dijadikan komoditas gitu. Ya, kalau memang dari awal Erick Thohir memikirkan apa yang Koci jelaskan atau Bang Ari jelaskan, maka statement publiknya nggak seperti yang kemarin. Soalnya kan setiap orang minta penjelasan kenapa Sintayong diganti, ini semua saya lakukan untuk Piala Dunia. Dan saya yang mengambil responsibility untuk itu. Kalau dari orang yang udah keluar, saya mengambil responsibility itu dan gagal, apa bentuk responsibility-nya? Kan ini semua, ini lebih sederhana lagi, Coach. Iya, memang nggak bisa kita ganti segitu cepatnya. Saya pun, bukan kita yang nuntut Pak Erick Thohir mundur dan lain sebagainya. Tapi beliau udah ngomong sesuatu yang sangat bold, sangat jelas. Ini adalah tanggung jawab saya, kata dia. Saya betting on it, gitu. Dan ketika dia betting on it and he lose, he fail gitu. Wibawa macam apa yang bisa dipertahankan? Makanya kalau aku jadi Erick Thohir, apapun pembenarannya, aku udah ngomong ini loh. Maksudnya sampai kayak gini. Misalnya katakan kayak gue bilang, aku di stasiun TV udah ngomong saya tidak takut di penjara atau mati gitu. Terus tiba-tiba ada polisi, tolong Pak jangan penjara saya.
Wah, itu saya nggak akan bisa hidup dengan cara seperti itu gitu. Nah, makanya kalau dibilang apakah ini kita nggak ngomong eksternal ya? Ini dari kausalitas dari yang dia bilang gitu loh. Dia ngambil betting segitu, nggak ada yang nuntut dia untuk bertanggung jawab waktu itu. Orang ngomong kenapa diganti Pak? Wah, ini demi timnas Indonesia dan saya yang bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya kalau dia gagal? Mundur. Ya mundur. Nah, itu aku sebagai man, sebagai orang yang dididik dengan benar gitu. Ya jelas itu menimbulkan banyak sekali masalah problem. Kecuali ternyata setelah mundur pun publik mayoritas jangan Pak ini. Ya itu. Ya, kalau itu kan bisa didesain. Different story. Itu bisa didesain. Susah banget desain sekarang. Akhir menambahkan kritik dari supporter harus dijadikan masukan penting. Erick juga menegaskan jika PSSI tidak anti kritik dan mengingatkan agar implementasi roadmap sepak bola nasional yang sudah ada harus bisa diwujudkan. Ia pun mengakui adanya kekurangan dalam kepemimpinan yang tengah diembannya di PSSI. Semua masukan dari pecinta dan supporter timnas Indonesia tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi PSSI. Para supporter itu kan masukan. Kita kan negara demokrasi. Tidak mungkin kami sebagai tentu yang diberikan amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita pasti sebagai manusia banyak kekurangan. Tentu itu yang harus menjadi masukan. Ya, saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap kan kita sudah ada. Memang sudah lama. Rekan-rekan media juga udah punya sebenarnya. Cuman ya mungkin salah satu yang kita ingat kita